Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 25 April 2025. Jadi kalau untuk penutupan hari Jumat biasanya tidak langsung dibuat after market close-nya dan kita akan buat di hari weekend-nya karena kan lebih lenggang lah waktunya, jadi nggak terburu-buru juga daripada langsung dibuat ketika market tutup. Kan market baru buka nanti hari Senin. Lagi pula nih alatnya ada banyak kemarin Jumat ya Bapak Ibu. Kita sudah lihat di chart price dan volume ya. Jadi memang simple sekali kalau analisa price volume ini, price discount everything, volume validate. Jadi sudah memang banyak yang wyckoff-nya sudah the best time for buying. Baik, kita percepat saja Bapak Ibu. Kalau lihat regional memang terjadi deeskalasi atau mereda tekanan uh, tarif antara China dan Amerika, dan beberapa negara sudah coba cari selamat dengan bernego dengan Amerika, jadi agak mereda. Tapi kan ini belum usai ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengamankan cash untuk jaga-jaga, udah ambil profit taking 50%, menurut saya itu bijak juga. Karena kan eh, masih dalam uncertainty ya Bapak Ibu. Tapi opportunity memang begitu Bapak Ibu. Datangnya pas lagi panik-paniknya. Jadi kita harus punya cash. Jangan semuanya nyangkut lah. Baik, kita ada 11 Bapak Ibu, nanti kita akan cepat saja. Dari 11 ini kita akan pilih satu bila perlu, kalau enggak semuanya akan kita buat singkat saja. Tapi kita akan cek lah nanti ya Bapak Ibu. Sekarang kita langsung saja ke trading snapshotnya. Ini hari Jumat, penutupan hari Jumat. Sorenya saya buat untuk voting weekly stock analysis ya, karena dari Senin sampai hari Kamis banyak juga alertnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk nanti kita akan ada informasinya. Bapak Ibu nonton aja, jangan dilewat videonya. Oke, ini trading snapshotnya Bapak Ibu. Lihat IHSG-nya lompat ya, tapi tidak ada gap sepertinya dan dia stabil close di atas. Cuman transaksinya rata-rata saja 10 triliunan. Asingnya sedikit saja net buy, terbawa suasana mungkinnya, atau mereka akumulasi lagi-lagi di Antam yang paling banyak, makanya saya tidak mulai stabil saja di Antam, tidak sell on strength, sudah cashnya sudah cukup, sisanya let profit run. Dia banyak jual di Bank Mandiri. Kita lihat asingnya memang tidak terlalu besar lah, ini net sell-nya atau net buy-nya seimbang saja. Walaupun Bank Mandiri di atas 100 miliar, yang net buy tidak ada yang di atas 100 miliar, tapi kalau dikumulatifkan net buy-nya asingnya net buy ya 89,98 miliar. Non cyclical finansial teknologi, kalau ada ciri-ciri finansial mulai bergerak itu tanda-tandanya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat ini alertnya ada 11 Bapak Ibu. Kita akan alert ini terkirim melalui machine learning. Namanya algoritma adalah deep learning Bapak Ibu. Dia mulai aktifnya jam 10. Dari jam 10 aja ada 4 alert, baru jam session 2-nya setelah Jumatan ada BTPS. Ini menarik nih BTPS. Begitu market buka, biasanya dia ngumpulin data, kan big data. Langsung dia alert. Setelah alert naiknya tinggi ya. Jadi alert dulu dia mendeteksi. Jadi ada yang bilang, "Pak, ini saham alert robotnya kok ketinggalan?" Ya kadang-kadang dia butuh datanya masuknya lambat, kadang-kadang ada cepat gitu ya. Kan namanya juga big data. Jadi ada waktu itu sebelum Jumatan, kalau nggak salah diskusinya saya bilang nanti aja tunggu alert. Kalau ada alert bot BTPS baru oke. Begitu alert langsung terbang dia. Alert dulu baru dia larinya kencang ya. Jadi masuk data botnya mendeteksi luar biasa. Saya kebetulan sudah masuk sejak bulan awal Oktober atau berapa ini ya, 2024. Oke, Bapak Ibu, baru ada Raja, Tins, dan lain-lainnya nanti kita akan bahas, paling nggak singkat saja. Kalau ada the best time for buying, nanti kita pilih supaya kita bisa bikin tutorialnya untuk tutorial trading plan. Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Telegram channel juga Bapak Ibu silakan join karena banyak diskusi juga di sini di grupnya. Walaupun dia channel, Bapak Ibu bisa komen dan bisa join, ada pendamping grupnya ya Bapak Ibu. Cuman dari tadi saya ngeblocking orang yang promo-promo tentang Bitcoin atau tentang gold ya, trading gold. Ya dilarang juga percuma, langsung aja blok gitu. Websitenya, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback.
Disclaimer, Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Jangan percaya 100% analisa saya. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nanti Bapak Ibu sambil saya analisa atau menjelaskan, Bapak Ibu sambil ikutin ya. Jadi saya ketikkan perintah apa, Bapak Ibu ikuti. Prinsip adalah practice make perfect ya. Jadi tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Jadi intinya ini tool aja ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita trading, saya tidak bosan-bosannya wajib punya trading plan dan money management. Oke, informasi workshop Bapak Ibu untuk workshop trading as a business untuk level basic dan intermediate. Kita ada di bulan Mei, 17 dan 24. Oke, ini batch 38 kita sudah jalan, maksimum dia sampai 10 lah. Kursinya tersedia 12, tapi saya rasa 10, 8 oke. Silahkan kalau yang kemarin ada yang mendaftar tapi bisanya nggak bisa tanggal 39 untuk tanggal 24 nggak bisa Pak, saya bisanya tanggal 17 ya silahkan, atau nanti tunggunya kapan saya belum tahu nih kapan ini diadakan lagi untuk basic dan intermediate. Oke. Nah, untuk bagi yang sudah ikut level basic dan intermediate nanti ditawarkan ikut level advance namanya volume price analysis ya. Ini volume price analysis dan wake of analysis ini levelnya advance. Dia syaratnya sudah ikut trading as a business. Murah meriah juga. Jadi kita akan menawarkan belajar how to trade Indonesian stock market logically. Jadi dengan price dan volume itu kita akan trading secara logik ya. Secara logik. Dan ini sudah dibuka bagi alumni trading as a business yang lalu. Sudah ada yang mendaftar. Nanti ini akan ditawarkan kepada yang sudah ikut untuk batch 38, 39. Mulai saya buka mungkin hari inilah. Besok saya akan tawarkan ke yang sudah mendaftar dan sudah confirm. Jadi mudah-mudahan ilmunya itu berlanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia weekly stock analysis untuk penutupan hari Senin sampai Kamis. Bapak Ibu jangan lupa ya dari alert yang muncul hari Senin sampai hari Kamis 21 sampai 24 April, Bapak Ibu pilih nih, siapa tahu ada yang Bapak Ibu ingin lihat analisa Wyckoff-nya, volume price analysis lebih detail, Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya, atau ini linknya nanti saya masukkan ke deskripsi video. Pilih nih apakah PANI, Nickel, MBMA. Ini kayaknya banyak yang nyangkut di MBMA karena banyak yang request nih, salah satunya ISAD, HMSP, BBTN. Jadi nanti 5 terbanyak akan kita analisa detail ya untuk weekly stock analysis menggunakan penutupan hari Jumat. Oke ya, jangan lupa Bapak Ibu, linknya saya masukkan ke deskripsi video. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi untuk membuat video jelas ya, gampang, pakai PC, screen-nya lebar. Bapak Ibu bisa akses juga melalui handset ya, handphonenya. Yang penting sudah terinstall aplikasi Telegram. Oke Bapak Ibu, nanti linknya ada di deskripsi video atau scan QR ini. Oke, kita kebetulan di hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jadi penutupannya kemarin di hari Jumat, end of day-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya Bapak Ibu. Sambil nonton Bapak Ibu sambil ketikkan ya. Sambil diketikkan perintah-perintahnya Bapak Ibu pelajari ya, sambil dirasakan, oh begini loh analisanya. Langkah pertama adalah ketik alert. Ya, ini untuk merecall apa saja alert yang keluar tanggal kemarin-kemarinnya. Ini tanggal 21 ada Arto dan sebagainya. Ini AGGRM ya, jadi ada banyak juga di sini alertnya. Tanggal 25 ini ada 11, mulai dari Gogo Gudang Garam sampai Jasa Marga 11. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu, tidak semuanya kita analisa secara detail. Kita usahakan pilih satu ya, kita analisa lengkap. Setelah alert kita cek rekom. Ya, biasanya begini, yang kita cari itu adalah saham-saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, keluar di yang lainnya, atau dia the best time for buying. Ya, the best time for buying. Nanti the best time for buying akan ada pembahasan khususnya untuk tutorialnya ya. Sekarang kita cek rekom. Rekom ini dia bedanya dengan alert. Alert itu menggunakan big data analysis, machine learning. Dia intraday ya Bapak Ibu. Jadi selama perjalanan market buka, dia jam 10 keluar alert, bisa aja jam 3 sore atau jam setengah 4 asingnya masuk, diguyur ya. Nah, maka kita harus analisa. Tapi kalau rekom tidak. Dia menggunakan end of day tanggal 25. Kalau dia udah keluar,
valid. Nah, yang kita cari adalah keluar di alert, keluar di ini, ya. Arto, auto, BTPS, HMSP, Indika, weakness, inet. Ya, jadi Bapak Ibu, ini BTPS ini itu kalau Bapak Ibu lihat ya, kita lihat join. Jadi BTPS itu bulan November udah saya ajak, ayo masuk bulan ini ya. Terus sebelumnya tanggal berapa nih? Ini sudah saya buat nih Bapak Ibu, bulan November. Nah, jadi sudah saya ajak masuk untuk bulan November. Apa di mana lagi? Unilever ya. Ini kemarin Unilever ISAT sama aja. Ini yang diajarkan di workshop. Spring, sudah ada Spring, apalagi yang diragukan. BTPS ini waktu dia panik-paniknya, saya buat analisa Bapak Ibu supaya join aja Telegram channelnya Bapak Ibu. Ini untuk voting ya. Jadi sebenarnya kalau baru masuk kemarin, ya susah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ikut level advance, kita akan belajar lebih detail bagaimana cara mendapatkan BTPS di harga yang the best price. Nanti kita akan belajar the best time for buying. Oke, dia situ sudah ada auto, arto, nanti kita ngeliat inet, MYOR, sign of weakness. MYOR ini kapan ya ini ya alertnya? BTPS buy, dia ada laporan keuangan atau ada informasi keuangan. Avia, BDKR, BDKR bearish, BMTR bullish, BTPS. Jadi ada yang tulisan potensial reversal nih bagus-bagus nih Bapak Ibu. PGO juga kan sudah diposting ya di Telegram channel. Bapak Ibu gabung Telegram channel supaya dapat update gitu. Link untuk Telegram channelnya ada di deskripsi video. Unilever. Jadi Unilever, PGO sama apa tuh kemarinnya Bapak Ibu join di sini kita lihat lah. Ini ada saya posting ISAT, PGO, Unilever. Gitu the best time for buying, the best time for buying, the best time for buying ya. Jadi jaga atas, jaga bawah. Oke. Lalu kita lihat SMA Golden Cross. Jadi mungkinan yang akan the best time for buying itu BSDE. Wah, ini ada BSDE nih. Ya, Arto, Auto, BTPS, HMSP, sudah PGO, SMRA nanti akan kita cek ya Bapak Ibu. Kalaupun dia tidak masuk the best time for buying, mungkin nggak apa-apa lah dibuat tutorialnya. Kadang-kadang nggak masuk di dalam, kadang-kadang saya tidak masuk di alert, saya cek di rekomnya ada masuk, saya buat tutorial trading plan-nya. Ada BBYB, nanti kita cek ya. Mudah-mudahan pas yang alert ada. Jasa Marga. Ada nggak alertnya Jasa Marga? Ada ya, nanti kita pilih. Kita cari dulu yang mana yang bagus, nanti kita buat tutorialnya. Oke, lalu low down chain tidak ada. Kita cek apakah ada saham yang meledak volumenya. SCR Vibum. Ini adalah favorit saya. Karena logikanya begini. Kalau ada saham yang volumenya meledak, pasti ada sesuatu. Ini BTPS. BTPS mainnya sudah di weekly. Saya sudah punya di berapa lah? 1000 berapa? 40 atau berapa? Lupa juga, belum saya cek. Belum sempat jual. Mungkin dia akan turun dulu nanti Senin, tapi nggak apa-apa lah. Itu nanti kalau main di weekly. Atau nanti kita buat session khusus ya untuk yang BTPS, PGO, Unilever tuh session khusus yang tidak ada alertnya, nggak apa-apa. Sekarang kita cek dengan SCR Extreme. Apakah ada banyak yang ekstrim? Kalau ekstrim berarti siap-siap profit taking. BBYB, BJBR, BTPN, BJBR sudah dibuat ya analisanya ya Bapak Ibu ya. BJBR itu Bapak Ibu lihat Sankey diagramnya sudah ada. Mana dia tadi? Sankey diagramnya nih. Join ke channel YouTube-nya atau channel Telegram-nya. Lalu BTPN, BTPS, Extreme Grid, Profit Taking. Jadi kalau BTPS hari Senin dia nanti koreksi, ya wajar karena sudah Extreme Grid. Saatnya Profit Taking ya. Ada yang ini nih peserta workshop volume price analysis dari Medan, dia sudah Profit Taking dulu kemarin, dia tahu udah Extreme. MPMX, Extreme Grid, MYOR, Power, banyak ya Bapak Ibu. Oke. Unilever juga Extreme Grid. Sekarang kita cek dengan setelah Extreme, kita lihat SCR Panik. Kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Relatif terhadap pergerakan komposit. Kita carilah di sini apa yang ada yang alert BDKR ya. Ada nggak nih? MTech ada alert nggak? Berarti dia habis panik terbitlah hope. SMA atau MTech? Saya lupa alertnya. Oke, Bapak Ibu bisa cek-cek di sini ya.
Di sini cari-cari kalau ada saham-saham yang habis panik terbit lahub. Raja habis panik terbit lahub. SCMA ada ya? Lupa saya. Oke. Lalu kita lihat SCR Hope. Mungkin ada saham-saham yang sudah pindah ke Hope. Kayaknya menguat sekarang. Hope, Adaro Hope, ASA, BMTR Breeze, BRPT, BSD nih. BTPS sudah di Hope ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat-lihat sendiri nanti. Dia kalau pakai rotasi saham, star, ketik aja star BTPS gitu. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Top Foreign Flow. Top foreign flow tadi sudah, Antam paling banyak, Netbuy, BMRI, jadi tidak terlalu tinggi juga. Kita cek dengan SCR top kaki. Nah, kita bandingkan dengan hajar kanan, hajar kiri. BBCA paling banyak hajar kanan, 49 miliar, Antam paling banyak dihajar kiri. Jadi bisa kita lihat nih Antam nih, kasusnya ya. Antam ini banyak diakumulasi oleh asing. Netnya, asingnya Netbuy paling besar. Tetapi banyak yang profit taking dengan hajar kiri. Maksudnya banyak yang fear ya. Jadi dia hajar kiri, fear tentulah ya. Jadi supply-nya meningkat, di saat asingnya beli. Artinya mungkin lokal ya. Ya nggak mungkin itulah. Jadi yang banyak aktif mungkin lokal yang buang kiri kena fear ya. Jadi malas nggak mau nampung lah. Nggak mau hajar kanan, berarti dia tidak greedy. Ya, dia fear untuk lokal, ambil profit taking, merasa cukup, koreksi, mungkin kena sentimen emas. Begitulah ceritanya Bapak Ibu, kita harus bandingkan foreign flow dengan hajar kanan, hajar kiri. Kalau hajar kiri itu ada namanya hukum pertama Wyckoff, ya diajarkan di kelas. Sekarang kita cek dengan SCR payback, apakah ada yang payback, pullback? AAD, apakah kita bikin analisanya? VP AAD, pullback dia. Kita cek dulu kalau memang cocok. Oh, boleh ya. Nanti habis ini mungkin kita bikin trading plan untuk AAD. Apa namanya? Skenario ya. Untuk fast trade ini bisa nih ya. Kita ambil atas, ambil bawah. Oke. Sekarang kita lihat SCR UVAL. Nih Bapak Ibu, saham-saham yang under value ya bisa cek sendirilah. Saya tidak gunakan ini hanya untuk membantu saja. Sekarang kita akan bahas composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Speedo Composite, dia berada di zona grid. Kalau masih berada di zona grid, secara teori, demand-nya lebih besar daripada supply, saham ISG masih bisa naik ya. Masih bisa naik. Tapi nanti kalau udah ekstrim, itu yang berbahaya. Ya, tapi apakah dia pasti naik? Saya tidak tahu. Dia bisa saja supply-nya masuk dulu, baru dia naik lagi. Masuk dulu, nutup gap, dia naik lagi. Bisa kan begitu, boleh-boleh saja lah. Kita cek dengan Star Channel, bagi kita lihat rotasi sektoral, saham sektor, maksud saya sektornya relatif terhadap composite, basic terus menguat masuk ke zona grid, lalu properti sudah menguat ya. Kemarin ada di grup alumni yang mengatakan Pak BRPT properti sudah mulai mau break tuh, tapi belum ada alert ya. Oke, healing ini atas kita lihat beberapa saham memang mengarah ke kuat, tapi ada yang ke bawah juga nih. Kayak finance malah masih melemah terhadap komposit yang menguat. Yang jelas basic ini ya Bapak Ibu, Antam dan segala macamnya itu sektor basic. Kesehatan mulai ada, properti mulai bisa dipantau nih ternyata, oh ya gitu, bener juga ya. Ada yang kemarin bilang properti. Nanti kita cek. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly. Monthly dulu lah ya, karena kan weekend juga. Lihat monthly. VPA monthly composite. Nanti kita lihat demand-nya seberapa kuat. Jadi kalau untuk dilaksanakan after market close kalau di hari weekend tuh waktunya lebih santai. Monthly kita perlu lihat, kita butuh 1 minggu lagi untuk volumenya pasti rendah ya karena dia belum cukup. Di sini kita lihat ada perlawanan. Dia mengatakan test for supply. Dia bilang mendekati batas atas, dia akan tes untuk konfirmasi kekuatan. Jadi dia harus jebol dulu ya. Nah, tes ini harus divalidasi oleh volume. Cuman volumenya kan belum akhir bulan. Kalau dia tambah seminggu lagi, dia bisa lebih tinggi. Ini bisa valid ini, nanti kita lihat time frame lebih kecil. Jadi, dalam perjalanan menuju akhir bulan, kita butuh konfirmasi ya. Lalu kita lihat dengan VPA. Demand-nya dulu. VBP monthly
composite. Kita lihat ada demand di bawah. Jadi kalau mau colek buy on weakness, selagi dia tidak jebol, masih aman. Kelihatan banget mantulnya bulan ini dipantulkan oleh ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini gampang sekali lihat visualnya ya Bapak Ibu. Di sini visualnya adalah ini adalah demand zone. Ya, dia yang mangkat ke atas, tapi di atas ini ada supply. Atas bawah, di atas ada supply. Ya Bapak Ibu ya, di atas ada supply, di bawah ada demand zone. Kalau kita bisa pintar memanfaatin antara supply and demand ini, itu bisa menjadi profit konsisten. Kalau enggak, ya mungkin kesempatannya kelewat aja, dia naik, kena, pas dia kena supply masuk, kita diam saja, dia turun, demandnya masuk di bawah, kita mau beli, udah nggak ada cash. Karena nyangkut itu. Kita cek dengan VBP Weekly Composite. Kita lihat weekly-nya dulu, karena hari Jumatnya udah valid ya harusnya volumenya. Volumenya, alhamdulillah, volumenya bagus ya Bapak Ibu. Lihat ini dia, kok VBP? Nggak apa-apa lah. Ya, PVP dulu. Kita lihat ini di atasnya nih ada supply. Jadi nanti supply itu sekitar 6.900-an lah. Awal ya. 6.890, 6.900 ini nih. Itu mulai ada supply. Kalau udah cucuk supply masuk, dia bisa ke bawah lagi. Oke, hati-hati kita masih ada upside ke atas. Kalau dia mungkin di sini sudah ada. Sekitar 6.800 sampai 6.900, 6.850 lah. Kita waspadai, kenapa? Ada supply di atas itu. Fakta ya itu, Bapak Ibu. Kita VPA Weekly Composite. Kita lihat volume price-nya. Kita sudah detect di atas ada supply. Kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat pattern-nya nih kan. Pattern ini nih yang belum terbentuk ini ya. Ini high, ini low. Low terhadap high, lower low. Low terhadap high, lower low. Low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Sedikit lagi dia close di atasnya. Nanti dia harus pullback dulu, dan dia tidak boleh membentuk lower low, baru dia naik ke atas. Dia harus membentuk high low. Oke, jadi kalau dia ini, kita yang sudah profit taking, tunggu cash ya Bapak Ibu. Tunggu dia pullback untuk beli di bawah hingga dia naik. Oke, indikasinya weekly-nya bagus. Bapak Ibu lihat garis di bawah ini ada akumulasi. Kemarin dia ramping down. Ini adalah plateau, double bottom. Dia ke atas. Nah, itu udah bagus nih karena volume weekly-nya bagus. Volumenya di atas rata-rata. Inilah enaknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar banyak ya cara teknik analisis. Ada yang melihat posisi bulan dengan planet Jupiter. Ada bebas ada. Ada yang pakai wave. Ada yang volume price ya. Ada volume price. Saya kebetulan pakai volume price ya. Kita price, discount, everything, volume validated pakai Ocom Wyckoff. Ya kita lihat aja price dengan volume. Kita nggak usah ribet-ribet. Lihat price, volume, dia sinergi. Kita tunggu konfirmasi. Tinggal begitu saja kan. Kita cari zona demand untuk step berikutnya. Dia bilang apa ini? High volume up bar closing in the high indicate strength. Jadi dia bilang ini volumenya kuat. Indikasinya bagus untuk weekly. Day move indicate strength. Dia mengatakan candle-nya bergerak karena ada penguatan. Itu bagus berarti. Tinggal tunggu pullback. Kalau udah pullback, malah itu harus jadiin kesempatan. Karena harus ngambil demand dulu. VPA Composite. Hanya bayar Composite udah 23 menit. Baik, kita lihat daily-nya. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya di atas rata-rata di hari Jumat, spread-nya very narrow. Ini hati-hati. Ini indikasi orang profit taking kemarin. Suka nggak suka? Ada yang profit taking. Kenapa? Dia ada June, volumenya sangat tinggi, spread-nya narrow. Ini ada namanya, ada orang yang berusaha, ya inilah ya, ada volume price. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan volume price analisis ini. Kadang-kadang ada yang cocok dengan yang rumit-rumit. Ada, ya ada. Tapi kalau saya cocoknya dengan simple. Kita lihat price, lihat volume, lihat price, lihat volume. Price-nya kecil, kok volumenya besar? Ini disebut dengan anomali. Ada sesuatu yang nggak benar nih. Oke, jadi kalau besok dia turun dulu, nutup gap, dia nutup gap, wajar karena sahamnya ini nggak bisa naik, bukan saham, IHSG nggak bisa naik, tapi transaksi volumenya banyak nih, dan dia cun, nanti ada tutorialnya Bapak Ibu ya,
Silakan tonton tutorial. Ada churn itu artinya ada supply yang masuk saat dia naik gitu. Oke ya. Apa yang antisipasi selanjutnya? Yang sudah ambil profit taking nanti bisa ambil di sini sedikit, tapi saran saya tunggu gap ya. Kenapa? Dia butuh pullback, ini menjadi high low untuk naik ke atas ya. Jadi low, high low, high. Nah, pattern ini yang kita tunggu. Jadi kalau pullback harusnya yang punya cash senyum-senyum tuh. Ya. Yang nyangkut, yang stres mungkin. Yang nggak mau profit taking tapi rugi gitu. Posisinya nyangkutnya dalam lagi. Misalnya nyangkut Unilever. Kemarin naik mau profit taking tapi nyangkutnya di 8.000, ya sakit hati mungkin. Dulu belinya waktu beranggapan bahwa Pepsodent itu produk Unilever, setiap orang sikat gigi pakai Pepsodent. Dia lupa ada Ciptaden. Baik. Sekarang kita lihat dengan foreign flow PIF composite. Tadi kita sudah lihat gambarannya bahwa dia net buy kecil saja Bapak Ibu. Net buy-nya cuma kecil saja. Kita lihat kalau asingnya masih kecil-kecil saja belum ada harapan. Tapi ada perbedaan. Lihat. Dari Maret ini porsinya kan trend ke atas. Di April rendah. Ini artinya bisa jadi indikasi mulai berkurang tekanannya dari asing. Oke. Baik ya Bapak Ibu, kita cek alertnya. Ini ada 11, maksimum 10 ya. Aduh ini gimana ya? Untuk PVM. Oke, ada yang saya buang lah. Inet saya buang dulu ya. Kita akan lihat PVM. PVM GGRM, PGO, BBYB, MDKA, baru BTPS. Nah, ini saya buang. Raja, TINS, EMTK, SCMA, dan JSMR. Nggak apa-apa. Saya tidak ada skip karena market cap-nya saya kemarin cek kecil sekali. Oke, sayangnya cuma 10. Bapak Ibu kita lihat portfolio volatility map. Ini kita bisa bandingkan ini ya, maksimum 10. Untuk data 12 bulan, maka kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini ada saham yang sangat volatil. Raja dan sangat lambat, maksudnya tidak volatil ya, simpang kiri, simpang standar deviation-nya kecil, ranging-nya untuk daily average return-nya. Di sini dia mungkin 4, sekian lah atau 5 lah ini Bapak Ibu, 4, sekian nggak sampai 5. Dan dia return-nya jatuhnya dalam. GGRM ini tidak kelihatan dasarnya. Nah, sekarang ada alert. Apa gini pertanda bottoming? Ya. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu karena dia jatuhnya sangat dalam. Kebetulan HMSP juga kemarin ada alert, mungkin ada sentimen rokok. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja, sudah diadu nih Sankey diagramnya. Berikutnya ada Jasa Marga sama PKO. Ya, infra dia dekat-dekat dengan composite. Ya, dia volatilitasnya juga termasuk rendah. Ada BTPS, naiknya sudah tinggi kemarin. Saya sudah punya Bapak Ibu, belinya di 1.400 kalau nggak salah ya. Karena dia pas beli di itu jebol kena spring, saya beli banyak pula gitu. Ya beli banyak pula. Karena automatic trading saya buy on weakness sana lapisan kita lihat. Lalu ada SCMA MTEK TIN. Dia sejajar untuk volatilitasnya tapi outperform untuk SCMA. BBYB dia cukup volatil tapi dia tidak ada MDK yang lebih di bawahnya. Jadi inilah gambarannya Bapak Ibu. Nanti kita lihat korelasinya. Nah, mereka ini korelasinya seperti apa? Kita copy saja biar nggak salah ketik. Kita lihat dengan portfolio correlation map. Inilah ya pentingnya nanti dibahas di trading as business. Ada namanya portfolio management. Kita harus atur. Jangan sampai jadi supermarket saham di portofolio kita. Jangan sampai semuanya korelasinya tinggi semuanya. Jadi kunci untuk trading consistent profit itu bukan hanya analisanya yang benar. Manajemen portofolionya juga benar. Ini yang susah Bapak Ibu. Ya, yang susah karena jarang diajarkan. Jadi orang biasanya technical lebih fokus, tapi sebenarnya tidak. Portfolio manajemen bagian dari trading bisnis itu juga bagian yang penting. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Untuk data 12 bulan. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya di sini ada BTPS dengan TIN korelasi rendah. Rendah. Dengan Raja dan SM tinggi, PGO tinggi, MDK tinggi. Jadi harus diatur-atur nih, MTEK tinggi ya. BBYB jadi ada yang tinggi-tinggi. Kalau TINS Bapak Ibu
punya tin boleh beli BIBYB, boleh beli BTPS, terserah ini. Tin pergerakannya berbeda sendiri. Jadi kita punya angka-angka, pilihlah saham-saham yang korelasinya rendah. Ya, korelasinya mungkin di bawah 5. Kalau 5 boleh, 6 boleh, tapi lot size-nya nanti disesuaikan ya. Jadi jangan misalnya beli 100 juta. Dua-dua korelasinya tinggi, dua-duanya 100 juta. Jangan. Satu harus ada dikorbankan menjadi 50 juta atau 25 juta. Dikecilin ya. Jadi 50% atau 25% saja di hold. Cari saham yang korelasinya. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya kalau konsisten. Nanti kan ada yang dijual, profit taking, yang lain naik gitu. Oke, sekarang kita akan membahas sahamnya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas BTPS, Bapak Ibu. Mohon maaf. BTPS kita review dulu, balik dulu. Saya bukan sembarangan BTPS. BTPS itu dulu saya sudah kasih tahu, ayo Bapak Ibu beli BTPS. Dia sudah ekstrim tanggal 4 November. Lalu ini tanggal berapa nih saya postingnya? 18. Oh, ini bulan Maret 2025. Setelah saya masuk di bulan November, saya kasih tahu, oke, ini dia wake off-nya. Bapak Ibu kalau mau belajar wake off ini nanti kita di kelas advance. Oke. Ya ini ada nih workshopnya. Bapak Ibu join aja Telegram channelnya. Dia marking down, akumulasi. Saya kasih tahu, sudah ada spring. Oke, sudah ada spring, high volume. Nah, ini kita belajar di wake off structure. Oke ya, itu jadi sudah saya kasih tahu juga, bukan ujuk-ujuk sekarang baru beli untuk BTPS. Harusnya belinya sudah di bulan November ya. Oke, jadi itulah Bapak Ibu, kesabaran adalah kunci ya. Sekarang kita akan lihat, karena ada yang bertanya, Pak, BTPS selanjutnya bagaimana? Kan hari Senin nanti dia adalah accident atau cum date-nya ya. Ya, nggak apa-apa lah. Biarkan dia berarti turun kesempatan beli. Asal kita tahu baca market. Kita baca market dulu. Oke, kita cek dulu alertnya. Alert BTPS. Jadi ingat ya, November. Ya, November sudah ekstrim. Desembernya ada alert. Jadi fresh setelah dia November saya keberitahu lagi ekstrim-ekstrimnya, begitu dia alert bulan, saya masuk ya, jadi bulan 12, tanggal 6 ada alert, beli lagi, baru dia hilang. Oke, sideways, baru bulan Februari alert, nah masuk saya di sana, masuk lagi, ya jadi masuknya bukan baru sekarang, lalu pas dia cucuk bawah, spring, saya masuk juga, kena order piramida. Oke ya, sama seperti waktu saya hold Antam, lama gitu ya, sabar, tapi akumulasi wake off-nya berjalan. Oke, sekarang kita lihat Sankey diagramnya, SQF, BTPS. Ini untuk yang full year, katanya Q1-nya sudah keluar ya, Alhamdulillah. Salah ya, SQF, BTPS. Jadi kalau untuk ini cuma perlu tahu, di top line-nya dia 5,3 triliun, di bottom line-nya dia ada BTPS 1 triliun. Oke, itu. Tapi katanya yang Q1 2025-nya bagus ya. Cuman kita hanya ada untuk full year saja. Oke, itu informasi BTPS. Kita cek dengan Speedo BTPS. Karena ini hari weekend, kita bisa lihat weekly-nya. Lihat, BTPS sudah extreme fear. Apa artinya? Terlalu greedy kemarin belinya. Demand sangat-sangat besar hingga memancing supply masuk. Artinya apa? Kalau besok hari Senin dia turun, itu adalah konsekuensi logis hari Jumat terlalu greedy. Oke. Banyak orang yang irasional masuk ke BTPS. Lalu kita lihat weekly-nya. Apakah weekly-nya ekstrim juga? Cek dulu lah. Speedo BTPS. Belum ya, jadi kalaupun dia nanti daily-nya koreksi, weekly-nya masih berjalan. Artinya, mulai pola begini, kita lihat weekly-nya demand lebih besar daripada supply. Mulai hari ini, mulai penutupan tanggal 25 dan seterusnya, mainnya di weekly. Nanti kita akan pegang acuannya weekly. Oke, kita lihat dengan star BTPS, berarti harus monitor weekly terus nih Bapak Ibu.
supaya jangan baru naik sedikit jual, nanti dia naik lagi kita panik. Di daily, di daily dia sudah berada di zona hope. Akselerasi jarak antar bintangnya sangat kuat, terjadi akselerasi relatif terhadap komposit yang positif. Dia jauh lebih besar positifnya. Lihat ini volumenya juga besar. Buktinya dia akselerasinya sangat kuat. Ini pullback, ada pullback dulu sedikit, dia naik. Ini kalau akselerasi gini, volumenya pasti besar ya. Lalu kita cek weekly, W star BTPS. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya sudah berada di zona grid dan hari ini momentumnya kuat ya Bapak Ibu. Power price-nya weekly-nya juga jaraknya terjadi akselerasi untuk weekly. Ingat, dengan informasi tadi speedometer, kita tahu weekly-nya masih demand lebih besar daripada supply, acuan kita langsung main di weekly. Kalau di daily-nya koreksi, justru itu kesempatan kita buy on weakness di demand zone. Ya benar juga, orang sudah profit taking karena dia tahu hari Senin dia turun, dia jual dulu, nanti hari Senin sah-sah dia bisa buyback lagi. Benar juga itu. Saya nggak sempat jual karena saya nggak menduga akan naik sekencang itu secepat. Udah saatnya ya. Saya udah tahu saatnya akan dekat-dekat. Kalau ada alert dia akan lari kencang. Pengalaman. Saya nggak tahu dari bukan sihir, bukan magic, tapi pengalaman. Oke, kita lihat weekly-nya. Struktur besar. VPA, monthly, BTPS. BTPS ini siklus besarnya sudah terjadi kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Ya, sudah terjadi. Mana siklus besarnya? Ya inilah. Kalau belajar Wyckoff ya, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ya, nanti struktur kecil ada lagi ya. Wyckoff kecil ada lagi. Marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi. Tapi ini siklus besarnya. Karena siklus besar sudah terjadi, maka dia akan turun marking down, dia akan mencari demand zone. Waktu itu saya pernah kena cut stop loss di sini, pernah ya BTPS tutorialnya, karena saya berpikir ini adalah IPO-nya kan, harusnya dia kembali ke IPO, enggak, ternyata dia turun lebih dalam. Akhirnya saya masuk kembali bulan November tahun 2000 waktu dia ekstrimnya di sini. Sekarang saya sudah hold 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lebih ya. Hampir 5 bulan. Oke? Jadi, kebayang ya, struktur besar sudah terjadi. Apa konsekuensinya dari ilmu Wyckoff Structure Volume Price Analysis? Dia tidak akan lebih tinggi dari 4.500 atau 5.000. Tidak akan lebih tinggi. Ya, nanti dijelaskan. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ikut workshop kelas advance, silakan tanya saya kenapa tidak bisa. Nah, itu ada dijelaskan di kelas. Kalau kelas akan dijelaskan di sini, waktu yang nggak cukup. Kita lihat dengan VBP monthly BTPS. Nanti yang lainnya kita bikin analisa singkat sajalah. Oke. Di sini kita lihat Bapak Ibu, setinggi-tingginya apa? Di mana? Kalau main di weekly, mungkin targetnya Bapak Ibu sampai di sini bisa profit taking dulu. Di sini jual 50%. Jadi kalau jual kemarin itu terlalu cepat kalau nggak let profit run. Kenapa? Ini ada supply zone. Jelas ya, Bapak Ibu melihat jelas kan ini? Ini supply zone-nya di sini nih. Ya 1.500 lah ya, hampir 500 jual. Oke. Lalu ini jual 50%. Jual lagi di mana? Ini ada sell mother candle nih. Jual di sini. 2000 sekian. Jual 50% sisanya. Misalnya ini ada 1000 lot, jual di sini 500 lot, tinggal 500, jual di sini 250 lot, tinggal jual di sini setengahnya lagi, ya. Ini ada di sini. Ini candle-candle merah ujung-ujung ini kita untuk trading plan. Pokoknya tahu sisanya lihat profit run aja sampai kena. Kalau nggak sampai dia kena stop loss kita. Karena ini banyak yang nyangkut di atas saja. Ini kalau kita lihat banyak nyangkut di sini, banyak nyangkut di 2000-an ya. Oke, jelas ya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Sampai 1.600 atau 1.500 kita jual setengah. Sampai 2.200 kita jual setengah lagi sisanya. Ya. Kalau jual sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting profit. Udah bener itu. Kita lihat dengan VPA, Weekly, BTPS. Dia bermain di weekly. Jadi penting untuk pegang acuan weekly. Kenapa? Karena weekly-nya kita sebut sebagai the best time for buying. Ini kita kenal dengan struktur markdown. Ya, kalau Bapak Ibu ada rezeki, usahakanlah ada waktu, usahakan belajar volume price analysis dan Wyckoff. Kalau ada rezeki nanti
jodoh ikutlah workshopnya, murah meriah itu Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah selling climax, auto range secondary test. Ini kita sebut dengan kurang tinggi, the best time for buying. Weekly. Jadi mainnya harus sabar ya. Dia the best time for buying to weekly, dia akan turun dulu Bapak Ibu. Kemana? 1030. Dia akan turun ke 1030 untuk naik. Ya, ini ada spring sedikit, nanti dia bentuk low, high, turun ke bawah, high low. Ya, angkanya mana Pak? 1030. Kalau sampai 1030 dia turun, nggak usah kaget. Jadi sabar saja. Pak, nebar sphere. Enggak, memang begitulah ilmunya. Dia kan break. Dia harus pullback dulu untuk mengambil demand. Ya, di sini sudah ram up, sini sudah ram down, sini sudah plateau. Kalau dia hijau dia ke atas, volumenya pullback, tapi nanti volumenya hilang. Tapi lihat juga ya weekly-nya ya. Kita sampai hari Jumat depan lihatnya. Kalau volume dia merah dan volumenya kecil, bagus. Ya, kalau merah volumenya besar baru berbahaya. Harus tetap dianalisa juga. Oke, 80%. Biasanya dia pullback ke bawah, 20% biasanya dia langsung naik dulu ke atas untuk mengejar ini, 1400 ya. Oke. Itu. Ada 1400 bisa jual 25% dulu, nanti di sini jual di 1800 ini jual 25%, di 2200 jual 25%. Sampai 3200 jual lagi. Gitu. Berlapis Bapak Ibu, karena ini kan masih pullback dulu. Kita lihat memang ada volumenya besar meningkat, weekly-nya sinyalnya adalah effort to rise bullish sign, volume sangat besar, spread-nya wide, close-nya tinggi juga. Immediate trend weekly sudah naik ya, 5 candle terakhir sudah up trend. Kita lihat dengan VBP weekly BTPS. Kalaupun dia naik tidak jauh lagi ini, kalaupun dia besok paksa naik ya, ada supply turun atau karena dividen turun dulu baru naik lagi. Tapi ini ada supply ya Bapak Ibu nih. Jadi pantas di atas ini nanti dia akan naik ke atasnya, akan ada rejection karena dia ada sell mother candle. Baru di sini juga yang kelihatan besar main di weekly targetnya 2200 ya, ini 2200 ya. Jadi kalau strukturnya marking down, ini akumulasi, ini marking up. Kalau dia berhasil lewat 1400, dia akan ke 2200 karena kelihatan ini supply. Jelas. Mainnya di weekly ya. Jadi kalau di daily kita manfaatin dia, kalau pullback di daily kita lihat di weekly-nya pullback-nya dalam atau enggak. Volumenya. Berarti harus nunggu hari Jumat. Kita lihat dengan VPA, BTPS. Jadi ada ilmunya memang. Yang paling simpel menurut saya ya volume price analysis lah. Oke. Tadi kan targetnya 1400 lah. Berapalah ini Bapak Ibu, 1400 sekian. And itu targetnya di marking down. Jadi kita lihat Bapak Ibu, waktu itu saya belinya bulan November. Zat di sini, selling climax, auto resistance, secondary test, fase B, volumenya hilang. Ini adalah the best time for buying di daily. Secondary test. Ini adalah stop loss hunter ya, stop loss hunter. Jadi saya beli ini cukup buying dua, rata-rata saya di berapa ya? Lupa saya rata-rata dia 400 berapa lah. Pokoknya dia di sini saya beli banyak, di sini beli banyak, beli banyak ya Bapak Ibu, atau kena di sini beli banyak nih. Lalu dia break, sinyalnya apa? Potensial buying climax. Bayang ya, dia buying climax. Ya, terlalu greedy. Jadi kalau dia besok ada pullback, itu kita buy on weakness. Kenapa? Weekly-nya the best time for buying. Ambil kesempatan itu untuk nampung. Tinggal kita cari demand-nya di mana ya. Mungkin bisa di 1000 nampungnya atau 1040. Jadi antara 1040 sama 1000 ini gunakan kesempatan untuk buy di sini nih. Jaga atas satu lot supaya nggak FOMO. Ini ciri-ciri ledakan volume. Boom. Mengapa kita bahas BTPS? Ledakan volume dia. Di sini juga ada sinyal buy. Sinyal uptrend. Volume sangat besar, speednya wide, tapi buying climax harus redakan dulu, speedometernya harus masuk ke supply-nya untuk dia naik. Artinya dia harus mengambil demand. Ambil demand supaya bisa naik, kalau nggak supply-nya masuk.
Sinyal buying climax ya Bapak Ibu, bahaya. Artinya gini, orang membeli tapi sudah kelibak gitu, tau nggak? Tapi masih potensial. Dia bisa tertahan, bisa naik lagi. Karena mainnya di weekly. Di weekly-nya masih bisa masuk demand-nya. Itulah, kalau mau detail nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya di kelas. Oke, kita cek dengan wave BTPS. Nanti kalau lebih dari 1 jam nggak apa-apa ya. Wave-nya jelas sudah ada perubahan energi. Orang apa? Hajar kanan. Hajar kanan, 25 miliar. Nih, hajar kanan kemarinnya. Kita lihat dengan DOM. BTPS. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana asing versus lokal. Asingnya kemarin 28,6%. Dalam 5 hari ada 28%, dalam 20 hari sudah 34,5%, dan 50 hari ada 27% ya. Jadi sampai 50 hari asingnya sudah besar ini. Yang 100 hari belum kedeteksi lah ya, sampai 200 hari juga masih di bawah 10%. Berarti ini akan disupport oleh asing. Mari kita lihat foreign flow-nya. BTPS. Foreign flow untuk BTPS. Jadi sesuai ya. Dia marking down, asingnya distribusi. Oke, di sini adalah fase akumulasi, asingnya mulai cicil sedikit, mulai marking up, boom, mulai awal April, naik dia. Jadi kalau kita deteksi asingnya nih memang sudah masuk dari kemarin. Ya, dalam hari kemarin Jumat asingnya masuk 22 miliar, dan 5 hari ada 26 miliar net buy, dan 20 hari 61 miliar net buy. Jadi ini acuannya 20 hari. Dalam 60 hari ada 66 miliar net buy, dalam 100 hari sudah 1 triliun. Keren kan? Nanti kalau dia pullback, Bapak Ibu bisa beli satu lot, jaga atas satu lot atas. Pullbacknya bisa tunggu di 1080. Kalau turun lagi bisa beli 2 lot di 1025. Turun lagi nanti ke 1000, ya gitulah ya Bapak Ibu. 1000 sampai 1040 tadi posisi kita buy-nya. Oke ya. Sekarang kita lihat tren BTPS. Tren BTPS full year 2024 dia under value. Dia tertahan di atas ini, kalaupun ada cucuk ke atas, ini ada resisten yang mungkin akan menahan dia untuk naik, dia turun dulu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini nanti dia belinya bisa di 1040, di 1000 sekian, 1040. Di sini nih posisi buy. Kalau dia pullback ke bawah, kita buy di sini ya. Manfaatin ya Bapak Ibu. Jangan malah nggak mau beli nanti kalau udah naik tinggi ke 1400 baru beli gitu. Kita atur lah manajemen. Mumpung dia under value ini. Kita cek dengan PWS, Pitu Walusiwa BTPS. Oke, BTPS kita lihat adiknya buy, trennya sudah up. Ini sudah keluar flower, rudang-rudang. Di sini sudah ada, dia break ya, dia turun di mid Bapak Ibu, full body, volume sangat besar, dan ini sudah akumulasi. Jadi kalau dia pullback ke bawah ke 1000 itu justru kesempatan baik. Malah kalau dia di sini malah pullbacknya sampai 900 nih Bapak Ibu. Ini sampai 900 nih pullbacknya sampai warna abu-abu. Nanti kalau di abu-abunya naik, asal dia turun masuk ke abu-abu, buy. Ya, itu adalah moving average demand zone. Baik, saya rasa cukup untuk itu. Nanti kita lanjutkan analisa singkat saham-saham lainnya. Kita mulai dengan GGRM, alert GGRM. Kalau lebih dari 1 jam, mohon maaf ya Bapak Ibu. GGRM dia sebenarnya bulan April, Maret sudah keluar nih, tapi tanggal 17 April tidak ada, lebih dari 1 bulan. Kita cek dengan Speedo GGRM. Bapak Ibu, untuk GGRM kalau ada yang mau masuk atau sudah punya atau nyangkut, analisanya detailnya silahkan sedetail BTPS ya. Grid, demand lebih besar daripada supply. Kita cek star GGRM, masuknya weekly-nya dicek juga. Dia sedikit lagi masuk ke segitiga, masih zona panik. Mudah-mudahan segera masuk habis panik terlebih dahulu. Bottoming mudah-mudahan. Kita lihat VPA BTPS. Kita lihat, salah ya, VPA GGRM. Kok BTPS lagi? Masih lengket. Kita lihat volume price GGRM. GGRM dia selling climax low, high, low, high. Jadi kalau dia turun untuk memberikan double bottom, ya jadi dia koreksi dulu ke 8.600, malah kita tunggu itu konfirmasi ya. Jangan sampai dia close 8.600 karena ini kan kita belum lihat dia ngetes ya. Harus dites dulu.
Sekarang ini kan dia tes ternyata jebol. Dia tes harus dites dulu. Sementara ini kita lihat ada akumulasi, sinyalnya bagus, volumenya besar, spreadnya average, cuman sepertinya ada supply masuk sedikit, tapi tidak signifikannya. Oke, yang kita tunggu dari GGRM adalah dia retest dulu demand zone di bawahnya. Lalu kita lihat foreign flow, PIF, GGRM. Berikut ini ada chart foreign flow untuk GGRM. Dari November Bapak Ibu bisa lihat GGRM ini dia divergen terhadap harganya. Harganya turun terus dari 15.000 sampai 9.000, tapi aslinya mulai November secara ini kumulatif. Lihat. Ya, akumulasi. Walaupun kita lihat aslinya kecil-kecil saja, tapi dia ada akumulasi ya. Oke, itu untuk GGRM. Kita lanjut dengan PGO. Alert PGO. Kayaknya ini sudah the best time for buying. PGO fresh dia Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa join, makanya Bapak Ibu join Telegram channelnya karena situ saya sering kasih update. Kita cek dengan Speedo. PGO dia fresh ini Bapak Ibu. PGO sudah langsung ekstrim. Hati-hati kalau ekstrim dia berarti dia koreksi. Rawan untuk profit taking. Kita cek dengan Star PGO. Rotasi saham PGO terhadap komposit yang positif. Kita lihat jarak antara bintangnya menguat, berarti ini volumenya juga besar, pergerakannya juga kuat relatif terhadap komposit. Oke ya, sekarang kita lihat VPA PGO. Pertamina Geo kemarin sudah the best time for buying. Ini kita ragu nih ada gap atau tidak ya Bapak Ibu, lihat ini. Dia the best time for buying, dia ada spring sedikit. Ini yang saya sampaikan di GGRM juga. Dia low, dia sudah retest, saatnya naik ya. Artinya dia bisa main di weekly juga, cuman kita harus cek dia ada gap atau enggak. Kita lihat foreign flow untuk PGO. Saya sudah masuk PGO ya. PIF PGO. Berikut ini chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat pertengahan Maret asingnya mulai masuk. Ini masuk ya. Walaupun kemarin kita lihat asingnya net sell minus 4 miliar dalam 5 hari tersisa 1,38 miliar net buy. Dalam 20 hari masih ada 29 miliar net buy dan 60 hari ada 15,7 miliar net buy, tapi dalam 1 hari tercatat net sell-nya minus 25 miliar. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat Desember sama Maret ini asingnya sudah bottoming ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pertama Geothermal sudah, setelah itu adalah BBYB, Bang Neo juga sudah ada sign K ini ya. Dia kayaknya bisa return negatif, kerugian menjadi positif nih. SKF BBYB untuk full year ya. Atau dia sudah ada laporan ini ya Bapak Ibu. Laporan Q1-nya, ini net profitnya jadi besar. Kayaknya sudah ada perbaikan ya. Sudah lewat the worst-nya. Kita cek dengan Speedo BBYB. Ekstrim juga, rawan koreksi. Besok Bapak Ibu bisa lihat ini demand-nya sangat tinggi, terlalu greedy ya, bahaya, memancing supply untuk masuk, profit taking. Kita cek dengan Star BBYB. Ya, terlalu tinggi sudah. Rotasi sahamnya dia relatif komposit sudah naik dalam 10 hari ya. 10 hari yang lalu sudah naik dan kemarin naikannya cukup signifikan. Kita cek dengan VPA BBYB. Dia sudah patternnya sudah bagus. Ya bagus sih Bapak Ibu. Kita lihat. Makin down, ini sudah ada sinyal-sinyal stopping volume. Tinggal sekali dia membentuk low, high, high low, higher high, sudah. Ya, sudah. Kalau karena dia masih belum confirm, dia bikin sini the best time for buying-nya mungkin. Sekarang juga dia sudah buying climax. Artinya potensi untuk profit taking, volumenya sangat besar. Nanti dia harus pullback dulu ya, kembali. Mungkin berapa hari? 1, 2, 3, 4 dia turun baru naik lagi gitu. Artinya dia harus mengabsorb supply yang menekan ke bawah. Karena sudah potensial buying climax, speedometernya juga sudah tinggi. Harus main di weekly ya Bapak Ibu. Jangan lupa cek weekly-nya. Kita lihat dengan PIF BBYB. Tinggal ketik saja lah PIF PPA weekly. Berikut ini chart foreign flow untuk BBYB. Asingnya juga kalau lihat di BBYB ini Bang Neo ini dia bottoming di sekitar Januari lah. Mulai ada akumulasi sehingga kalau kita lihat baik hari Jumat kemarin
net buy 4,7 miliar. Dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, ya dia sudah net buy. Sampai walaupun ada sisa 100 hari itu tinggal 0,5, baru kita katakan dalam 20 hari atau 60 hari, 3 bulan, asingnya sudah net buy nih Bapak Ibu ya. 3 bulan dia sudah net buy. Kemarin besar juga dia, 4,7 nih. Karena dia besar kemarin masuk, jadi semuanya terangkat. Oke, jangan lupa cek weekly-nya ya, bagi yang punya MDKA. Alert MDKA. Jadi MDKA ini sama MBMA dia bergerak, ada korelasinya. Cuman MDKA ini sudah selesai wake off-nya, MBMA belum. Nah, MBMA Bapak Ibu pilih default tuh banyak kayaknya yang nyangkut. Alert MDKA. Kita lihat MDKA ini dia bulan 4 udah bertubi-tubi, udah 3 kali. Kita cek dengan Speedo MDKA. Berarti dia sudah naik tinggi nih. Grid tapi belum ekstrim ya. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Start MDKA. Dia sudah masuk ke zona grid Bapak Ibu. Jadi belinya harusnya di sini kemarin tuh. Waktu zona habis panik menuju hope, kita belinya di sini. Mungkin seminggu yang lalu atau 8 hari yang lalu. Kita cek dengan VPA MDKA. Oke ya, jadi 10 hari yang lalu kalau Bapak Ibu beli dia mantap itu ya, the best time for buying. Kalau kita tarik ini boleh the best time for buying untuk daily. Dia turun memberikan second chance to buy. Ini juga siap-siap main di weekly ya. Turun. Nah, volumenya bagus dia. Maksudnya volumenya demand zone masuk, tetapi volumenya masih ya sudah di atas rata-rata, sudah bagus lah ini. Visualnya saja nggak kelihatan karena ada yang besar. Dia sudah di atas rata-rata nih, batasan ada alert ya. Dia bersiap untuk naik ke atas, break. Mainnya di weekly ya, kalau dia berhasil break. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa buy on weakness di sini nih. Tunggu berapa dia turun dulu koreksi untuk naik lagi ke atas. Kita lihat foreign flow, PIF MDKA. Berikut ini chart foreign flow untuk MDKA. MDKA sayangnya masih distribusi, tapi dalam 2 hari dia sudah net buy dan kemarin signifikan sekali, asingnya net buy 20 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 63 miliar, 20 hari ini net sell 188 miliar, dalam 60 hari ada 1,3 triliun net sell, dalam 1 hari ada 1,6 triliun net sell. Nah, kita lihat acuannya 20 hari masih net sell ya, masih belum bottoming untuk asingnya. Oke. Kita lihat setelah MDKA apa tadi? BTPS sudah, Inet ya. Alert Inet. Inet sebelumnya sudah pernah alert dan dari situlah saya tahu dia tidak market cap-nya kecil. Ya, tanggal 23 dia sudah alert lagi. Berarti ada sesuatu nih. Apa ya? Ada aksi kooperasi atau apa nih? Kita cek dengan Speedo Inet. Oh, tidak ada. Karena ini ya, saya tahu market cap-nya kecil ya. Star Inet. Di bawah 1, berapa triliun cuman. 1 triliun. Inet sudah masuk ke zona hope. Kemarin belinya harusnya seminggu lalu karena habis panik terbilah hope ya. Sekarang udah masuk hope, mudah-mudahan dia bergerak lagi ke grid. Kita cek dengan VPA Inet. Jadi kalau analisa singkat itu Bapak Ibu bisa kita lakukan beberapa chart saja. Nanti kalau mau beli baru analisa detail. Kalau ini main di weekly, ini low, ini high low, high. Itu sudah break ya. Break ini. Ya, dia break, dia turun dulu. Dia break, nanti naik, turun dulu juga nggak apa-apa. Berarti mainnya di weekly. Coba lihat VPA weekly Inet. Iya, mainnya gini dia, sempat mentok dia. Iya, ini wake off marking down, ini adalah fase akumulasi, ini marking up-nya. Ya, weekly-nya sudah ekstrim ya. Pullback dulu lah untuk naik lagi. Pullback-nya agak dalam itu. Kita lihat foreign flow untuk Inet. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Inet. Menariknya Inetnya kemarin bolak-balik asingnya mulai banyak besar nih ya Bapak Ibu. Cuman nilainya cuma segini aja. Saya tidak ngerti juga ya, asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Itu untuk Inet. Kita lihat alert saham lainnya. Raja. Alert Raja. Mudah-mudahan dia fresh. Fresh ya Bapak Ibu. Raja ini fresh. Menarik ya.
Menarik kalau untuk mau akumulasi Raja, mudah-mudahan belum telat. Kita cek dengan Speedo Raja. Apakah sudah ekstrim? Raja masih berada di zona green, artinya demand-nya dia lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Raja. Rotasi saham relatif terhadap composite. Oh, sedikit lagi. Bisa dipantau nih Raja ya Bapak Ibu. Sedikit lagi mungkin besok dia bisa masuk ke zona ini. Bisa dia menjadi habis panic triple hope. Sekarang juga sedikit lagi masuk. Bisa juga mungkin sekarang ini dia bottoming. Kita lihat VPA. Jangan lupa Raja cek weekly-nya. VPA Raja. Supaya waktunya sekarang udah 1 jam. Mohon maaf ya. Masih banyak sahamnya tapi sudah 1 jam. Raja sudah selesai wake off-nya Bapak Ibu. Dia adalah akumulasi. Ini marking up. Ini distribusi. Ini marking down. Ya, dia dari tanah kembali ke tanah, dari demand balik ke demand. Low high, high low, high high. Sudah jalan di weekly-nya. Ini waspada ya. Dia sahamnya naik, tapi volumenya turun. Tapi ada akumulasi. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat dengan VPA. Oh, bukan. Ini di daily. Ya, bukan. Struktur besarnya harus di monthly. VPA monthly Raja. Saya pikir itu di monthly tadi. Kita harus lihat dulu monthly-nya. Benar nggak sudah terjadi struktur besar? Oh iya, mungkin saja ya. Jadi dia sedang berjalan nih. Ya, di sini struktur besarnya Raja. Iya, ini balik lagi ke bawah. Dia bisa kejar lagi ke bawah nih. Tergantung dimensionnya di mana. Kita lihat makan apa dulu yang ada lah ya. Ini 4.200. Benar nggak 4.200? Oh iya, ini puncaknya. Benar. Jadi siklusnya kedetek di daily. Di sini dimension dia akan kembali lagi. Artinya kalaupun dia naik tinggi nggak bisa tinggi-tinggi amat Bapak Ibu. Kenapa? Banyak yang nyangkut nih di 3000, di 2800, di 3800 banyak yang nyangkut. Mungkin dia akan time frame kecil nih. Kena 2280 lah. Ya dipantau aja ya Bapak Ibu karena patternnya sudah low high, high low, high high. Kita lihat PIF Raja. Berikut ini chart foreign flow untuk Raja. Raja sama juga, nggak jelas juga asingnya nih, galau juga Bapak Ibu. Masuk hari besar, besok keluar, masuk besar, besok keluar lebih besar lagi. Oke, nanti masuk, keluar lebih besar. Nah ini akhirnya kita lihat trennya cenderung ke downtrend dan volatilitasnya tinggi sekali. Susahlah jadi acuan asing untuk melihat apakah akumulasi di Raja atau tidak. Bisa saja asingnya tidak dominan ya. Kita cek dengan kita cek saham berikutnya. Sudah 1 jam, mohon maaf ya. Teens alert. Teens grup main ID siap-siap terima dividen besar karena negara butuh duit besar ya, sesuai permintaan Presiden Prabowo. Tolong yang bisa tambang diperas, kasih dividen ke negara sebanyak-banyaknya, seoptimalnya ya. Kalau lihat tin sudah mulai Maret, Januari dia keluar alert terus. Kita cek dengan Speedo Teens. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Bapak Ibu dipantau saja nih. Tahun lalu dia tidak memberikan dividen. Kita tahun ini gimana? SKF Tin. Apakah Tin laporan keuangannya sudah positif? Alhamdulillah sudah ya. Dan mereka punya net profit 1 triliun ini ya. Ya, bisalah kasih negara berapa nih, meningkatnya 300%. Bisalah kasih negara dividen dari Teens ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Teens. Kita lihat volume price-nya. Ya. Teens juga marking up, distribusi, marking down. Ini marking down ya. Di sini pullback, ganti wave. Ini kalau dia naik tinggi dia pullback dulu Bapak Ibu untuk naik lagi. Jadi di sini ada demand zone ya, volumenya besar, volumenya bagus, time of indicate strength, volumenya tinggi, spreadnya tinggi, bagus semua. Tinggal kalau mau masuk, Bapak Ibu jaga satu lot di atas, kita buy on weakness, tunggu di sini. 1065. Ya, 1065 bisa untuk buy on weakness. Jadi 195, 165 sampai bawah lah. Kita lihat foreign flow untuk Teens. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Teens. Kalau kita lihat walaupun sahamnya naik, asingnya masih distribusi. Bahkan kemarin asingnya jual 2,6 miliar dalam 5 hari distribusi minus 8,7 miliar, dalam 20 hari ada net sell minus 23,8 miliar.
Dalam 60 hari minus 70,2 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 217 miliar asing net sell. Masih net sell terus asingnya. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin mereka nggak minat aja lah ya kali ya. Sekarang kita cek dengan saham berikutnya. MTech sama SMA ini satu induk satu anak. Kita lihat alert MTech. Saya sudah profit taking di MTech. Masih ada sisa di SMA. MTech freshnya di bulan Maret. Kita cek dengan Speedo MTech. Apakah dia akan naik lagi lebih tinggi. Grid demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star EMTK. Oh, dia melemah kemarin beberapa hari, lalu hari ini berbalik lagi ya, Bapak Ibu. Teknonya jatuh ke bawah. Kita cek dengan VPA EMTK. Bagaimana volume price-nya? Saya profit taking kemarin di atas ini ya, Bapak Ibu ya. Di sini nih, saya profit taking. Kena di sini ya. Jadi, sudah kena lah. Saya sudah keluar di 600-an, kalau nggak salah situ. Lumayan. Turun lagi. Nggak tahu nih, baca trennya harus di weekly nih Bapak Ibu, karena lah dia bolak-balik aja di situ, ke bawah tidak, ke atas tidak. Harus lihat VVP MTech, harus ada supply-nya kayaknya, supply and demand. Sepertinya sedang ada supply and demand di situ. Iya, ini ada demand, di atasnya ada supply. Ini supply-nya, ini demand-nya. Turun ke bawah akan ditahan, ya ke atas juga ada yang nyangkut. Belum kemana-mana. Kalau kita lihat, kalau sejujurnya apa? Downtrend ya, Bapak Ibu. Downtrend, high, low, ya. Kalau turun kemana? Ke sini. Kita lihat foreign flow, MTech. Foreign flow MTech juga asingnya terpantau downtrend, ya, distribusi. Kalau dari awal 2025. Walau asingnya masuk kecil sekali, sisanya net sell, dan sehari ada sisa net buy sedikit. Ini kecil sekali, 0,7 miliar nih, 0,07, 0,0 ya. Kita lanjut dengan SCMA. Ada SCMA, bisa barengan ya. Ada sentimen, ada apa? Mau bagi dividen. SCMA dia 0,4, 25 apa? Sebelumnya 27 ya, hampir ya kurang dari sebulan. Kita cek SQ-nya gimana? SQF SCMA. Harusnya sudah positif ya. Oh ya, meningkat ya Bapak Ibu. 200% meningkatnya tahun lalu, 485 miliar. Kita cek dengan Speedo SCMA. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SCMA. Rotasi saham SCMA. Oh, dia melemah sempat, berbalik dulu, turun dulu untuk melanjutkan penguatan. Harus lihat weekly nih, Bapak Ibu. Kalau bolak-balik lihat weekly. Kita cek dengan VPA SCMA. Jangan lupa untuk analisa weekly-nya. Oke, SCMA. Ya, harus lihat weekly memang. Karena ini low, high. Jadi dia uptrend ya. Ini ada potensial buying climax atau ekstrim atau apa. Dia turun, tapi tertahan sini ada demand ya. Volume hari ini kuat, strength return after downtrend, indikasi penguatan, volumenya tinggi, spreadnya tinggi, close-nya high. Jadi harus lihat weekly, terpaksa VPA weekly SCMA. Kalau nggak kebaca trennya, harus lihat dari jauh ya. Mainnya di weekly dia. Iya, karena dulu saya belinya di sekitar di sini, jadi akumulasinya saya sekitar 130 itu sudah akumulasi. Ini adalah marking down, akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, dia naik. Oke, saya masih punya, tapi saya mau jual sekitar di sini karena ada supply sebenarnya di sini nih yang menahan dia masuk. Jadi di supply ini nanti saya exit. Ini kalau naik ke atas bisa profit taking ya, karena ada supply-nya. Pakai VWP weekly SCMA. Saya lanjut PIF ya, soalnya kalau saya lakukan waktunya nggak cukup nih. Panjangnya udah lebih 1 jam. Berikut ini chart foreign flow untuk SMA. SMA asingnya keluar terus Bapak Ibu. Trennya downtrend. Walau hari ini dia ada net buy 5 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 3,6 miliar. Tapi keren. Sudah dalam 20 hari ternyata sudah net buy. Ini bottoming nih. Oh ya udah ada kelihatan nih kecil. Golden cross.
Mudah-mudahan dia naik ke atas ya Bapak Ibu. Mainnya di weekly lagi-lagi. Kita cek alertnya. Oh, terakhir Jasa Marga. Jasa Marga terakhir dibanting ya. Masuk supply-nya. Dia alert jam berapa sih? 15 lewat 14 alert. Kita lihat alert JSMR. Ini fresh mungkin. Oh enggak, bulan Maret dia sudah alert bertubi-tubi nih. Freshnya bulan Maret tanggal 6. Kita cek dengan Speedo. Kita ada nggak ya? Kita cek SQF JSMR. Harusnya sudah ada. Ya, sudah ada. Minus turunnya 5,6 triliun, gede ya. Gede sebenarnya ini. Cuman turun performanya. Cuman lebaran kemarin belum dapat. Ini masih 2024. 5,6 triliun buat duitnya gede. Mungkin mau ngasih dividen kali. Kita lihat dengan Speedo JSMR. Demand-nya lebih besar daripada supply ya di sini. Bapak Ibu kita cek dengan Star JSMR. JSMR dia berada di zona grid, artinya cukup muat sekarang demand-nya. Tapi sebelumnya terjadi pelemahan. Kita cek dengan VPA JSMR. Oh, sepertinya sudah bottoming nih. Ya, bagus juga ya Bapak Ibu, bisa nih pegang nih. Dia lihat marking down. Selling climax, auto range secondary test. Ini ada apa? Spring. The best time for buying, second chance to buy, dia naik. Mainnya di weekly langsung. VPA, kok bisa terbalik? VPA weekly JSMR. Karena dia sudah bottoming, sudah turnover dia dari volume price. Oh, siklusnya sudah berjalan. Ya, pandemik, marking up, distribusi, marking down. Ini harus ada demand sebelah sini untuk dia bottoming. Kalau naik 4.700 bisa jual lah, atau di sini nih. Ya jual lah ini Bapak. Ini kita sebut dengan support, dia akan menjadi resistance sebelah sananya. Kalau naik bisa jual ya Bapak Ibu ya. Karena siklusnya sudah rapi sekali nih untuk turun lagi dia. VBP weekly JSMR. Silakan Bapak Ibu analisa selengkap BTPS supaya lebih komprehensif. Oh, masih jauh. Demand zone-nya di sini. Oh, segitulah ya. Dia sudah mantul di sini, dia naik ke atas, dia akan pullback lagi nih. Untuk kalau mau naik dia harus pullback atau dia turun lagi ke bawah, pullbacknya di sini nih. Ya, ciri-ciri kan di mana ada demand zone lah. Ini di atas ada supply. Jadi kalau masuk ke 4.800 jual. Ya, ini ada support, dia menjadi resisten. Agak rentan ya Jasa Marga. Kita lanjut dengan asingnya, PIF JSMR. Berikut ini chart foreign flow untuk Jasa Marga. Jasa Marga juga kita tidak melihat signifikan trennya sudah berubah. Walau kemarin hari Jumat pas asingnya net buy 1,59, tapi sisanya masih net sell. Dia terjadi di awal April, sahamnya naik, asingnya belum support ya, berarti lokal ini mungkin. Kita lihat ada dome-nya nggak? Dome JSMR. Cek dulu kalau ragu. Ya, kita lihat asingnya kecil-kecil saja, di bawah 10%, artinya ini Jasa Marga nih yang transaksikan kemarin banyak lokalnya. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close penutupan hari Jumat. Saya mohon maaf karena lebih dari 1 jam, harap sabar. Bapak Ibu banyak-banyak berlatih, melakukan analisa, practice make perfect intinya. Saya juga begitu, walaupun saya tidak punya, tetap saya lakukan analisa sahamnya supaya apa? Saya dapat informasi dan di kepala saya tersimpan bentuk-bentuk chart dari satu sahamnya ya. Kalau next time dia bagus, saya sudah tahu tuh, hafal. Ya rajin-rajin sajalah melakukan analisa, gunakan praktis terus botnya, mudah-mudahan bermanfaat dalam menganalisa. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, bisa ikut workshop, bisa belajar trading as business, bisa belajar volume price analysis, dan Wyckoff method. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk voting. Ya, nanti saya masukkan di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.